waktu di setiap usia yang sedang kita jalani hari ini, yang lalu-lalu, dan insya Allah usia-usia yang masih Allah amanahkan hari esok, dan seterusnya hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mampu untuk mensyukurinya dengan mengisi waktu-waktu tersebut dengan hal-hal terbaik yang mampu untuk kita lakukan. Hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, dan juga dijauhkan dari hal-hal yang sia-sia. Mudah-mudahan kita pun tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan salawat dan salam juga kepada junjungan kita, uswah kita bersama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita pun dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam golongan yang diakui sebagai umatnya, yang senantiasa melestarikan sunnah-sunnahnya dan senantiasa mencintainya. Mudah-mudahan kita pun bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga dan diizinkan untuk bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang dimuliakan. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian pekanan kita. Semoga kita istiqomah terus untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita serap ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita juga bisa mendakwahkan ilmu ini. Minimal dengan mengajak teman-teman kita untuk gabung ya di kajian The Brighter Day ini. Dengan mengikuti majelis ilmu, semoga hari-hari kita ke depan akan semakin cerah karena cahaya ilmu akan senantiasa membimbing langkah-langkah kita. Kita seperti biasa undang terlebih dahulu berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita akan menyimak tilawah terlebih dahulu di halaman 587 ya. Di halaman 587 kita sudah memasuki ayat-ayat juz amma. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sudah hafal ya surat-surat yang akan kita baca di malam hari ini. Dan tilawah di halaman tersebut di malam hari ini akan disampaikan oleh Kang Husni ya. Oleh Kang Husni, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti boleh untuk menyiapkan mushaf Al-Qur'annya dan membuka halaman 587. Kita sapa dulu Kang Husni, semoga sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Fikri. Alhamdulillah, sehat Kang Husni ya. Alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Kang Husni, kami persilahkan untuk bertilawah bersama-sama dipandu oleh Kang Husni ya. Silakan. Ya. Suaranya jelas, Kang Fikri ya? Jelas, Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair untuk Kang Husni yang sudah bertilawah di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca oleh Kang Husni dan juga yang sudah disimak oleh kita semua, Allah catatkan sebagai amal soleh, pemberat timbangan kebaikan kita insya Allah, dan mengundang barokah dalam pertemuan kita di malam hari ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, sambil menantikan Ustadz bergabung, kami ingin undang dulu untuk absen dulu ya. Boleh melalui kolom chat siapa saja yang sudah hadir, boleh disebutkan nama dan juga alamat masing-masing ya. Insya Allah seperti yang sempat disampaikan melalui grup ya, grup kajian pekanan, malam hari ini tajuk yang akan diangkat oleh Ustadz Ardiansyah Asri Hussein adalah seputar bagaimana kita melindungi harta kita dengan zakat. Kalau misalnya sahabat-sahabat pernah merasakan musibah terkait harta, barang sering hilang ya. Dulu saya sering sekali ketika waktu kuliah itu hilang handphone. Dulu handphonenya masih belum yang canggih-canggih seperti sekarang sih ya. Tapi cukup menjengkelkan dan membuat membuat bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah saya seteledor itu atau sebetulnya ada sesuatu yang Allah timpahkan kepada saya yang itu seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi saya? Atau ya kejadian-kejadian lainnya lah yang berkaitan dengan harta kita ya. Nah, ternyata ada satu ibadah yang ibadah ini tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, namun juga ibadah ini manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain karena ini adalah salah satu ibadah sosial. Tidak hanya ritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun ibadah ini bisa memberikan dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama para duafa, para orang-orang yang lemah, yaitu dengan cara berzakat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, dan laksanakanlah sholat, juga tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ada sholat, ada juga zakat. Dua amalan ini sering sekali digandengkan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa kita pahami ya. Kenapa kira-kira sholat dan juga zakat sering digandengkan? Apakah sholat dan juga zakat sepenting itu dan tidak bisa dipisahkan atau seperti apa? Dan bagaimana kalau misalnya kita belum wajib berzakat? Apa yang mampu untuk kita lakukan selain menunaikan zakat fitrah tentu saja? Bagaimana juga dengan zakat penghasilan dan lain-lain yang mungkin pernah sahabat-sahabat dengar pertanyaan-pertanyaan seputar zakat? Nanti boleh untuk disampaikan kepada Ustadz Ardiansyah ya. Boleh nanti disampaikan di kolom chat ataupun melalui raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Baik, terima kasih banyak. Ini yang sudah absen. Ada sahabat-sahabat di Indramayu, sahabat Aziz di Cibiru ya. Lalu juga sahabat Zainal di Bandung, sahabat Mindi di Cimahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan Ustadz juga alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zikri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nih bagaimana teman-teman yang udah bergabung nih? Semoga sehat-sehat selalu insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mohon izin pekan lalu belum bisa membersamai Ustadz
Dan Bangga. alhamdulillah Allah izinkan pekan ini bisa membersamai kembali. Ini kita jeda dulu dari bahasan-bahasan yang berantai kemarin Ustaz ya, Betul. tentang fikih prioritas. Kita sedikit menengok tentang zakat. Kata orang-orang zakat ini hanya ibadah buat orang yang kaya karena kan ada nisabnya Ustaz ya. Nah, Betul. bagaimana kalau misalnya ada sebagian yang ternyata belum masuk nisab? Kira-kira apa yang bisa disikapi dari salah satu rukun Islam ini? Dan lebih lengkapnya, bagaimana juga seperti tajuknya Ustadz, zakat ini bagaimana bisa melindungi harta kita? Lebih lanjutnya kami persilakan Ustadz untuk memulainya. Ya, baik Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini pada kajian rutin kita setiap Jumat malam ya. Kita senantiasa berdoa berharap kepada Allah semoga senantiasa diberikan keistiqomahan ya dalam kebaikan, dalam ketaatan dan juga diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu ini seperti mana yang sering kita ulang-ulang pada setiap pertemuan Nabi bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Jadi barang siapa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat maka akan Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Maka bertambahnya pemahaman kita dalam agama itu parameter ya, parameter bahwa insya Allah kita senantiasa dalam kebaikan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, jadi tema kita malam hari ini zakat melindungi harta ya. Nah, ini tentu kita akan uraikan ya, tidak semata-mata judulnya tetapi juga apa konten yang akan kita uraikan pada malam hari ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama bahwa ketika kita bicara zakat ya, kata zakat ini luar biasa ya, karena dia tidak semata-mata menjadi rukun dalam agama ya, dan menjadi pembersih harta kan, kalau bahasa Quran itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha gitu ya. Kata Allah bahwa zakat itu di antara fungsinya adalah menjadi pembersih gitu ya, dan kemudian menghilangkan segala bentuk keburukan dalam diri kita atau pada harta kita gitu ya. Nah, di samping itu memang kalimat zakat sendiri itu luar biasa ya. Kalau dalam apa ya, dalam literasi Islam itu ada kamus yang paling lengkap ya, judulnya Lisanul Arab. Lisanul Arab ya. Ini kamus terbesar sampai hari ini Kang Zikri ya. Itu dia tidak kurang berapa jilid itu ya. Tidak kurang dari 15 jilid. Jadi kamusnya itu hampir 1 meter panjangnya, ya luar biasa. Jadi dalam kamus itu yaitu diuraikan bahwa kalau kita bicara zakat maka setidaknya ada 5 makna. Yang pertama, zakat itu bermakna an-nama, ya, an-nama itu artinya sesuatu yang tumbuh. Yang kedua, zakat itu bisa bermakna al-barokah. Jadi dia menjadi sumber keberkahan. Maka orang yang memang tidak pernah absen berzakat gitu ya, akan senantiasa dekat dengan sumber-sumber keberkahan pada hartanya. Yang ketiga, zakat itu bisa bermakna zada yazidu ziyadah. Dia bertambah. Makanya betul kata Nabi, mana kasat malun min sadaqah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Nah, karena memang sedekah, zakat, pemberian itu punya sifat dia menambah gitu. Yang keempat, zakat itu punya makna as-salah ya. Nah, ini bukan salah apa namanya atlet apa namanya Mesir ya yang dibeli oleh siapa Kang Zikri? Liverpool Ustaz ya. Liverpool ya, Masya Allah ya. Nah, jadi apa namanya tapi salah itu ya artinya ada makna kebaikan. Kemudian
zakat juga ada makna at-thaharah, jadi suci dan mensucikan gitu ya. Ini secara bahasa. Adapun memang kalau secara istilah disebut zakat itu kan ada setidaknya 3 kata kunci kalau kita bicara zakat. Ada 3 kata kunci. Yang pertama, harta yang wajib kita keluarkan. Artinya zakat dia wajib, gitu ya. Karena kalau tidak wajib, maka dia menjadi sedekah, menjadi infak, menjadi wakaf, menjadi hibah, gitu ya, menjadi wasiat, gitu. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, dia pada harta tertentu. Jadi ada persyaratan ya, harta yang seperti apakah yang wajib dizakatkan itu ya. Nanti tentu misalnya ada kriterianya. Yang ketiga kata kuncinya adalah dia dibayar pada waktu tertentu. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak kemudian dibayar setiap waktu, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kita diwajibkan membayar zakat. Ini 3 kata kunci kalau kita bicara zakat, gitu ya. Yang kedua, bahwa zakat itu salah satu dari rukun Islam. Ya, jadi ada 5 rukun Islam ya, setelah mengucap 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji atau umroh, gitu ya. Maka kewajiban zakat ini sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, dia berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma atau konsensus para ulama ya. Di antara ayat yang menjadi sandarannya adalah Quran, ya, surah At-Taubah misalnya gitu ya, 103 ya, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim ya shadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang wajib gitu. Jadi zakat ini memang kalau dalam bahasa Quran disebut sedekah. Tapi sedekahnya sedekah yang kategori wajib. Kan ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah, zakat itu dia masuk kategori sedekah yang wajib gitu ya. Itu dari Quran. Yang kedua, kalau dari hadis Rasul banyak ya. Misalnya di antaranya hadis yang kita mungkin banyak menghafal karena ada pada hadis Arba'in ya, Nawawi, itu di mana Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 perkara. Salah satunya adalah wa ita'iz zakah, membayar zakat gitu. Nah, ini dasar dari Al-Qur'an gitu. Dari hadis maksudnya ya. Kemudian terkait dengan hikmah, mengapa kita diwajibkan berzakat. Nah, ini termasuk nanti mengupas tentang judul ya, tema kita malam hari ini, zakat melindungi harta gitu ya. Yang pertama memang seperti mana Nabi sabdakan bahwa zakat itu dia memelihara, dia memproteksi, melindungi Kang Zikri ya. Ini hadisnya hadis yang sahih ya. Itu nyatakan oleh Imam At-Tabrani ya, meskipun ada beberapa ulama yang menilai hadisnya dhaif gitu ya. Nabi bersabda, hasinu amwalakum bizakah, lindungi harta kalian dengan zakat gitu ya. Wadawu maradakum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wa a'iddu lil bala'id du'a ya, dan hindarilah bala itu dengan berdoa. Masya Allah, ini luar biasa ya. Hasinu amwalakum bizakah, lindungi harta kalian dengan zakat. Wadawu maradakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wa a'iddu lil bala'id du'a, dan hindarilah musibah atau bala bencana dengan berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi memang zakat itu melindungi harta kita. Ya, tentunya melindungi dari keburukan gitu ya. Karena kan ketika harta itu terpenuhi kewajibannya, maka dia akan menjadi menjadi penolong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak penuhi haknya, maka harta itu tidak akan menambah apapun kepada kita, melainkan semakin jauh dari Allah dan dari ketaatan kepadanya gitu. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua, aunun lil fuqara wal muhtajin, ya, bahwa harta zakat itu menjadi salah satu cara Allah menolong ya orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan di antara kita gitu ya. Kita tentu meyakini bahwa meskipun harta itu kita yang memberi ya, tetapi itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hanya kebagian dipinjamin gitu ya. Kemudian diperintahkan untuk menjadi wasilah, menjadi hamzah wasal gitu ya,
dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan orang-orang yang menerima juga mendapatkan kebaikan gitu. Ini hikmah yang kedua gitu ya. Ini termasuk juga kita akan temukan dalam banyak ayat, misalnya Quran surah Al-Ma'arij ya, ayat 24-25 Allah berfirman walladzina fi amwalihim hakkum ma'lum gitu ya. Itu kan di antara karakter orang-orang beriman kata Allah, mereka yang senantiasa menunaikan zakatnya kepada para peminta dan orang-orang yang terhalang dari mendapatkan harta ataupun pendapatan, lisaili wal mahrum gitu ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, di antara penjelas ya bahwa memang harta itu dalam rangka membantu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Makanya kan mereka menjadi salah satu orang yang berhak menjadi mustahik zakat ya, menjadi penerima zakat. Yang ketiga ya, tutahhir an-nafsa min da'isyuhi wal bukhli ya. Yang ketiga, hikmah zakat itu adalah membersihkan jiwa kita dari segala penyakit, di antaranya penyakit bakhil ya, penyakit bakhil, kemudian penyakit kikir, wa tu'awwida al-mu'min al-badla was-sakha ya. Kemudian menumbuhkan karakter dermawan dan peduli terhadap orang lain. Kaila yaktasir ala zakah ya, wa innama yusahim biwajibihi al-ijtimai ya. Agar dia tidak semata-mata memahami harta itu untuk dia nikmati gitu. Sementara orang beriman tidak ya, orang beriman itu memahami bahwa harta yang dia pegang ya, yang diamanahkan oleh Allah itu ya ada hak orang lain gitu, ada hak fakir miskin, ada hak ibnu sabil ya, ada hak para amil zakat gitu. Maka ketika dia berzakat maka dia belajar untuk menjadi lebih peka, lebih peduli, lebih dermawan dan menghilangkan sifat kikir. Kikir ini kan sifat asli manusia gitu ya. Nah, tetapi dengan zakat itulah latihan kita, madrasah yang Allah berikan agar kita bisa terbebas dari penyakit kikir gitu. Yang keempat, wajabat syukran li ni'matil mal hatta innaha tudhafu ilaihi ya. Jadi yang keempat hikmahnya adalah bahwa kita membayar zakat itu dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hitung, Masya Allah ya, nikmat Allah itu sangat luas, ya sangat banyak. Dan tentu kalau kita bicara rezeki kan tidak semata-mata harta ya dalam bentuk uang gitu ya, tetapi juga sehat ya, nikmat bisa melihat, mendengar, meraba, mencium gitu ya. Kemudian juga nikmat nikmat keluarga ya, nikmat pasangan bagi yang sudah berkeluarga, nikmat keturunan ya, nikmat sahabat, nikmat pekerjaan, terutama pekerjaan atau kantor yang membuat kita itu senantiasa ingat kepada Allah, itu luar biasa. Itu kan nikmat semua gitu. Nikmat semua. Maka nikmat-nikmat ini sahabat-sahabat sekalian wajib kita syukuri. Nah, zakat itu menjadi salah satu implementasi cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu tidak cukup semata-mata kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Itu betul salah satu langkah pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia mendapat nikmat. Tetapi dia perlu disusul oleh amal-amal yang lebih yang lebih real gitu ya. Nah, zakat itu adalah menjadi salah satunya gitu. Nah, ini kalau kita bicara hikmah dan banyak lagi sebenarnya hikmah-hikmah ketika kita membayar zakat gitu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting, kita juga perlu ingatkan bahwa zakat ini kan wajib ya. Dia menjadi kewajiban. Kepada siapa? Setiap muslim dan setiap muslimah. Nah, jadi tidak semata-mata laki-laki, Kang Zikri dan sahabat sekalian. Perempuan pun punya harta. Ustadz, saya kan punya suami, kenapa nggak suami bayar? Enggak. Kalau akhwat punya harta sendiri, mencapai nisab dan mencapai haul, dia wajib membayar zakatnya sendiri. Zakat yang dibayarkan suami itu hanya zakat fitrah, karena suami yang menafkahi istri, gitu ya. Tapi kalau bab zakat, ya maka yang membayarnya dibayar masing-masing. Ya, ini termasuk Ustadz, saya tinggal dengan ayah dengan ibu, tapi saya juga punya harta karena saya sudah bekerja. Apakah saya wajib bayar zakat atau ayah saya yang bayar?
kita wajib membayarnya kalau kita sudah memegang harta kita sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya rekening, kalau kita sudah punya aset sendiri, walaupun masih tinggal dengan orang tua karena mungkin belum menikah gitu, tetap wajib membayar zakat. Nah, jadi zakat itu tidak semata-mata yang keluar sudah berkeluarga, Kang Zikri. Yang masih jomblo-jomblo ini juga wajib bayar zakat. Jadi jangan ya, ini Kang Agung senyum-senyum ya. Nggak tahu nih ya termasuk yang udah nikah atau belum ini. Perlu dicek ya kita ya, harta kita sudah nyampe belum ya? Betul. Ya. Artinya jangan pernah berpikir, oh kalau jomblo nggak wajib. Enggak, tetap wajib zakat. Kalau hartanya mencapai nisab dan mencapai haul. Gitu ya. Nah, termasuk juga misalnya, Ustadz saya single parent, ya misalnya karena pasangan kita wafat atau meninggal, atau mungkin ya ada hal-hal yang memutuskan akhirnya kita single parent gitu ya. Maka kalau kita punya harta, kita wajib membayar zakat. Tentunya kalau terpenuhi kriterianya, gitu ya. Ustadz, saya punya ponakan meninggal orang tuanya dan dia punya warisan. Apakah anak kecil wajib bayar zakat gitu ya? Nah, kalau anak kecil memang ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia wajib membayar zakat atau tidak. Sebagian mengatakan wajib karena walaupun anak kecil tidak boleh mengeluarkan harta ya karena dia belum berakal gitu ya, tapi ahli warisnya baik itu paman, bibi yang mengetahuinya wajib mengeluarkan zakat dari ponakannya gitu ya. Nah, sebagian mengatakan tidak, anak kecil itu tidak mukallaf. Jadi dia tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban membayar zakat, gitu ya. Nah ini memang pendapat kedua ini pendapat mayoritas, pendapat jumhur ya mengatakan memang anak kecil itu kan seperti kata Nabi rufi al-qalam an salas ya, bahwa ketentuan agama itu tidak berlaku pada 3 orang. Salah satunya adalah anis sobi, kata Nabi, hatta ya beluk, anak kecil sampai dia baligh. Gitu ya. Maka kata para ulama anak kecil yang memang walaupun dia kaya raya karena mungkin dia anak tunggal mewarisi harta orang tua yang wafat gitu ya, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat karena dia belum baligh, belum mukallaf gitu. Nah, ini hal-hal yang kita perlu tahu kewajiban-kewajibannya, dan memang di samping menunjukkan ayat-ayat dan hadis tentang kewajiban zakat, ada pula ayat-ayat yang memberi peringatan. Jangan sampai kita abai membayar zakat. Bahkan peringatannya bernada ancaman. Misalnya kita akan baca pada Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Ini kan Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Orang-orang yang menimbun harta, apakah itu emas atau perak atau apapun ya, aset yang dia timbun-timbun, yang dia kumpul-kumpul dan dia tidak sedekahkan, dia tidak zakatkan, kata Allah Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih sedang menunggu mereka. Masya Allah, nauzubillah ya. Di antara siksa yang Allah gambarkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, Masya Allah. Jadi neraka jahanam ini kan neraka yang paling keras azabnya, ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang tidak membayar zakat dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu tidak semata-mata non-muslim, gitu ya, tetapi orang-orang yang juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Apa yang diterima oleh mereka, patukwa biha jibahuhum, maka dahi-dahi mereka, wajunubuhum, kemudian sisi tubuh mereka, wazuhurhum, punggung mereka akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Disetrika ini jangan kita bayangkan setrika dunia ya. Ini setrika Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jika mengenai tubuh kita maka akan hancur luluh, tidak tersisa sama sekali. Dalam hadis yang lain, begitu luluh hancur tubuh kita akan Allah kembalikan seperti sedia kala dan disetrika lagi, kemudian dia hancur luluh lagi, disempurnakan terus begitu ya, sampai kemudian Allah menganggap dia sudah imbas dengan mendapat balasan di akhirat.
Fadzuku ma kuntum taknizun. Kata Allah, rasakanlah pembalasan atas apa yang telah kalian timbun-timbun di dunia. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, bab membayar zakat ini luar biasa. Makanya kan Abu Bakar itu sampai mengumumkan perang kepada mereka yang enggan bayar zakat. Ya, Umar kan agak aneh juga. Atuqatil man yuqimuna shalah, kamu akan memerangi orang yang menegakkan sholat, itu kata Abu Bakar, gitu ya. Kata Umar kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, iya, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Jadi jangan sampai nih kita tidak pernah tinggal sholat, tapi kita abaikan zakat, gitu. Ya sama seperti kalau bulan Ramadan, Ustadz, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat gitu misalnya. Nah ini kan artinya dia melakukan satu kewajiban, meninggalkan kewajiban yang lain gitu. Padahal dia sama-sama rukun yang kalau ditinggalkan secara sengaja dapat membatalkan keimanan. Selanjutnya dari hadis Rasul ya, di antara ancamannya adalah Nabi bersabda, man atahullahu malan. Nah, jadi barang siapa yang Allah titipkan harta apapun itu. Di sini kalimatnya, diksinya malan ya. Kalau dalam ilmu grammarnya bahasa Arab, kalau kalimat Arab itu tidak pakai alif lam, Kang Zikri, ya, dia bentuknya nakiroh, gitu ya, nggak pakai alif lam, artinya kalimat itu umum berlaku. Artinya kan di sini nakiroh, artinya Nabi ingin mengatakan barang siapa yang diberi harta, harta apapun bentuknya. Apakah itu dalam bentuk rupiah, dalam bentuk emas, dalam bentuk aset, dalam bentuk apapun gitu ya. Allah titipkan dia harta, falam yu'addi zakatahu, dan dia tidak tunaikan zakatnya, Masya Allah, ini luar biasa, kata Nabi, muthilalahu suja'an aqra', maka dia akan dicabik-cabik di kuburnya oleh ular yang diberi nama suja'an aqra', gitu ya. Nah, jadi ular itu langsung diberi nama oleh Allah, namanya suja' aqra', kata Nabi. Ya, suja ini artinya ular yang pemberani, yang tidak ada rasa takut gitu kepada siapapun. Aqra ini yang ada yang mengatakan bertaring tajam, ada yang mengatakan berkepala botak gitu ya. Jadi memang ada beberapa jenis ular yang Allah perintahkan nanti pada hari kiamat yang tubuh mereka berbulu gitu ya. Nah, tapi yang datang kepada orang yang tidak bayar zakat suja'an aqra', lahu zabibatan, dia punya dua taring, yatukuhu yaumal qiyamah ya, yang akan mematuk orang yang enggan bayar zakat pada hari kiamat, ya'khudhu ya bilahzamataihi yakni sidqaihi ya, jadi dia akan menyeret gitu ya orang-orang yang enggan bayar zakat itu dengan taringnya ya, tsumma yaqul, dan dia akan berkata, ular itu akan berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah harta yang engkau timbun-timbun di dunia, insyaallah. Ya, jadi sahabat sekalian, Islam tidak mencela kalau kita kaya, kalau kita punya harta silakan. Bahkan itu dianjurkan ya, agar harta itu kemudian bermanfaat. Tapi jangan sampai kita menimbun-nimbun gitu. Artinya kita mengabaikan kewajiban membayar zakat. Ya minimal zakat karena dia kewajiban ya. Kalau yang mau bersedekah, berinfak, berwakaf, hibah itu silakan. Tapi zakat itu adalah ambang batas yang paling minimal kita mengeluarkan harta gitu. Selanjutnya tsumma tala ya, kemudian Nabi membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan kalian kira orang-orang yang menimbun-nimbun harta, enggan menginfakkannya di dunia, itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, tapi itu justru buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta-harta itu akan mematuk mereka pada hari kiamat. Subhanallah. Orang dulu berpikir, kok bisa harta mematuk manusia? Ternyata memang harta yang kita timbun itu nanti Allah jadikan suja'an aqra', ya, ular yang bertaring panjang itu yang akan mematuk kita di akhirat. Walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir ya. Sesungguhnya Allah memiliki perbendaharaan di langit maupun di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu hadis yang Nabi sampaikan. Hadis yang berikutnya, Nabi juga bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin.
tidak ada siapapun orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, dia punya harta, la yu'addi minha haqqaha au zakataha, dia tidak tunaikan haknya atau zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat kelak, sufihat sofaih min nar, maka dia akan dibaringkan dalam satu nampan ya dari neraka, dari api. Uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, ya. Kemudian dia akan dipanggang di atas neraka jahanam, payukwa biha jambahu wa jamidahu wa zuhrahu. Nauzubillah. Kata Nabi, akan disetrika dahinya, kemudian sisi tubuhnya dan punggungnya. Kullama baridat, dan setiap kali setrika tadi dingin, ya, u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfi sanah, maka akan dipanaskan kembali, dan itu terus berulang-ulang selama 50.000 tahun. Masya Allah, 50.000 tahun, ya. Padahal kan seperti yang kita tahu, satu hari di akhirat itu sama dengan berapa? Sama dengan 1000 tahun waktu di dunia, ya. Bi alfi sanatin mimma ta'udun, itu kata Allah. Jadi satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. 1000 tahun, Kang Zikri, Masya Allah, ya. Padahal jarak antara ulama salaf dengan kita sudah 1000 tahun, gitu, ya. Bayangkan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, dan orang yang disiksa ini lamanya adalah 50.000 tahun, ya. Dan auzubillah, semoga kita tidak menyesal, ya, tatkala nanti kita ada orang yang dilemparkan ke neraka, dia baru ingat hadis ini yang kita baca di dunia, gitu. Maka kita yang sudah membaca, yang sudah tahu, maka upayakan, ya, kita tunaikan zakatnya. Hatta yaqdi bainal ibad, ya, sampai kemudian Allah akan akan menghisap semua manusia, payarosabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar, ya. Nanti baru Allah akan putuskan. Setelah dia dihukum selama 50.000 tahun waktu akhirat, nanti terakhir Allah akan putuskan apakah Allah akan mengampuninya atau justru akan melemparkan dia ke neraka. Nah, ini konsekuensi di akhirat. Konsekuensi di akhirat. Nah, ada konsekuensi di dunia, gitu, ya. Wa amma al-iqab ad-dunyawi lil fardi bisababi taksir wal ihmal fa huwa akhdhuha minhu wa ta'zir wa taghrim al-mali. Jadi Kang Zikri dan sahabat-sahabat sekalian, kalau ada pemerintahan muslim dulu, gitu, ya, sejak masa Nabi, kekhalifahan dan raja-raja muslim, ya, itu kalau ada orang yang tidak bayar zakat, maka mereka dikenakan denda. Di antara dendanya adalah bisa ta'zir, ya, jadi dikasih SP dulu, surat peringatan, SP1, SP2, gitu, ya, diberi peringatan. Kalau masih bandel, maka langkah kedua taghrim al-mali, denda finansial. Ada ada ditilang, gitu, didenda. Wa akhdil hakim syatral mal. Kalau masih juga nggak mau bayar, Kang Zikri, disita separuh hartanya. Subhanallah, disita separuh hartanya. Jadi kalau kita punya aset 1 triliun, maka setengah triliun itu akan disita oleh pemerintahan, gitu, ya. Dan Nabi bersabda, man a'taha ay zaka muta'ajjiran falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhadhuha wa syattara ibilihi uzmatan min azmati rabbina tabaraka wa ta'ala. Jadi barang siapa yang kemudian membayar zakatnya, maka dia akan telah memenuhi kewajiban. Tapi jika dia enggan membayar zakat, kami akan ambil separuh hartanya, kata Nabi, ya. Ini sebagai salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Wala yahillu li ali Muhammad min hasyai, ya. Dan kata Nabi, keluarga Muhammad, ya, artinya Bani Hashim, karena beliau dari Bani Hashim, itu haram memakan harta zakat. Nah, jadi walaupun mereka mungkin masuk kategori mustahik zakat, mereka tidak boleh terima zakat. Tapi sedekah, hibah itu boleh, ya. Yang tidak boleh adalah zakat. Ini agar orang-orang tidak mencela bahwa Nabi mengambil keuntungan dari agama ini. Makanya itu diharamkan. Di antara hikmahnya mengapa keluarga Nabi Bani Hashim itu diharamkan untuk memakan atau terima zakat. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian,
di antara ancaman, peringatan lah untuk kita, gitu ya. Memang kadangkala selain membaca hadis-hadis tentang motivasi Kang Zikri ya, jadi motivasi surga, motivasi pahala, ya kita juga perlu ya membaca hadis-hadis ancaman peringatan. Makanya kan antara targhib ya, motivasi juga harus diimbangi dengan tarhib ya, dengan H besar. Artinya kita membaca nas-nas Quran dan nas-nas hadis yang berisi peringatan agar kita tidak lalai gitu. Memang kadangkala perlu ya Kang Zikri kita itu membaca peringatan-peringatan agar kita lebih waspada. Kadangkala kalau hanya berisi motivasi aja gitu ya, ini terlebih yang udah lama gitu ya, masa dari dulu hanya baca motivasi aja gitu ya. Nah, jadi kalau motivasi kan nanti boleh jadi dia memahaminya ya bagi yang mau aja gitu ya. Nah, tapi kalau dia baca hadis-hadis, nas-nas Quran ataupun hadis tentang ancaman peringatan, maka dia akan lebih waspada gitu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian terkait ancaman ya. Bagian berikutnya yang akan kita jelaskan persyaratan gitu ya. Kapankah seseorang itu diwajibkan membayar zakat ya. Nah, jadi yang pertama bahwa yang wajib membayar zakat itu ya, yang pertama dia haruslah al-bulugh ya. Al-bulugh wal uqul, artinya dia orang yang berakal, waras gitu ya. Yang kedua, dia sudah baligh ya, tentunya dia muslim dan muslimah ya. Orang yang tidak beragama Islam ya tidak wajib membayar zakat. Ini persyaratan yang pertama. Yang kedua, persyaratannya adalah dia seseorang yang merdeka. Ini memang dulu ya, karena memang masih ada perbudakan. Ketika perbudakan sudah dihapus, maka dia tidak ada lagi persyaratan ini. Kalau dulu memang kalau dia budak gitu ya, maka dia tidak tidak diwajibkan membayar zakat. Karena dia tidak menguasai dirinya gitu ya, tapi orang yang merdeka wajib membayar zakat gitu. Persyaratan berikutnya di antara hal yang mewajibkan seorang itu membayar zakat adalah ketika harta yang dia miliki itu milkutam. Nah, jadi harta itu sudah betul-betul kita miliki gitu ya. Jadi kalau kita belum sepenuhnya memiliki ya, misalnya mungkin barangnya masih kredit ya, maka dia belum wajib zakat. Atau misalnya kita punya piutang gitu ya, besar memang gitu ya, Ustadz saya punya piutang gitu ya, apakah wajib zakat gitu ya? Kalau piutang itu piutang lancar, dia wajib zakat. Tapi kalau piutang tidak lancar, maka dia tidak wajib zakat. Contoh ada orang yang udah lama nggak bayar hutang kita, udah 10 tahun gitu ya, 10 tahun dan memang tidak ada harapan dia bakal mengembalikan. Maka ini masuk kategori milkun naqis. Milik tapi kurang, tidak sempurna kepemilikannya karena harta itu belum dia genggam. Gitu. Makanya ada persyaratan bahwa harta yang wajib zakat itu ketika kita telah genggam sepenuhnya atau kita punya otoritas untuk bisa menggunakan uang tersebut gitu. Berikutnya persyaratannya bahwa harta yang wajib dizakatkan itu kalau dia yanmu itu berkembang. Ya, dia tumbuh atau dikembangkan. Ustadz, kalau saya punya rumah gitu ya, saya tempati bersama keluarga, wajib zakat enggak? Enggak wajib zakat. Mengapa? Karena dia tidak dikembangkan atau dikomersilkan. Hanya dipakai sendiri. Ustadz, saya punya kendaraan, wajib zakat? Enggak wajib zakat. Selama kendaraan itu kita pakai sehari-hari untuk kebutuhan kita, atau kemudian rumah yang kita tempati, maka dia tidak wajib zakat. Ustadz, saya punya 2 rumah, Ustadz. 1 rumah untuk saya, 1 rumah untuk orang tua saya. Tapi tidak dikomersilkan, maka dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat, gitu ya. Nah, tapi nanti kalau dia sudah dikomersilkan, dia dijual misalnya, maka harta penjualan itu nanti masuk ke rekening kita. Nah, jadi menjadi aset kita. Jadi nanti zakat harta ya tinggal diakumulasikan. Kalau nyampe nisab, kemudian sampai haul dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Jadi selama dia tidak dikembangkan, maka dia tidak wajib zakat. Yang berikutnya hartanya cukup nisab. Nah, nisab ini kan umumnya Bapak Ibu sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian, umumnya nisab itu dihitung dengan nisab emas, yaitu 85 gram emas. Umumnya begitu. Jadi kalau harta kita, tabungan kita ya, kemudian apalagi kita nyimpan logam mulia gitu ya,
atau kita punya usaha perdagangan gitu ya, menjual produk dan lain-lain, maka sama, ini nisabnya adalah 85 gram emas setahun. Jadi kewajibannya bayar setahun sekali. Ya, bayar setahun sekali. Kalau perihal kita mau nyicil bayar per bulan boleh. Yang penting kan kita sudah punya hitung-hitungan gitu ya. Saya rutin Ustadz, memang setiap tahun itu pendapatan bersih segini gitu ya, zakat segini. Nah, boleh nggak yang itu saya cicil per bulan? Boleh, kalau itu dianggap lebih ringan. Bahkan kata para ulama seperti Abu Hanifah, semakin cepat semakin baik. Maka nanti ada istilah ta'jil ya. Jadi ta'jiluz zakah, mengawalkan waktu pembayaran zakat itu lebih baik. Kalau sekiranya dengan mendahulukannya atau dengan mempercepatnya ada orang mustahik zakat yang mendapatkan dana zakat tadi, ya, apakah dia fakir, miskin dan lain-lain gitu. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan dia sudah cukup nisab. Kemudian berikutnya adalah lebih dari kebutuhan pokok. Nah, jadi memang standar yang dipakai oleh Islam itu adalah zakat itu harta neto. Walaupun ya kata para ulama seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan lebih utama bruto. Ya, dapat penghasilan langsung keluarkan zakat. Dapat penghasilan, dapat apapun itu ya, termasuk harta kita gitu ya, tidak kita kurangi dengan kebutuhan pokok, langsung dikeluarkan 2,5%. Itu lebih utama. Tapi tentu kan kondisi kita berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang memang ya dia punya banyak kebutuhan pokok gitu ya. Maka kata para ulama, penuhi dulu kebutuhan pokoknya, sisanya baru dihitung. Kalau masih nyampe nisab, dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berikutnya, bebas dari hutang. Nah, jadi orang yang wajib zakat itu apabila terbebas dari hutang, artinya hutangnya telah jatuh tempo. Ya, kita pernah uraikan ya pada sebelum ini kan, hak manusia didahulukan dari hak kepada Allah. Kan zakat itu kan haknya Allah, sementara hutang itu haknya manusia. Maka sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, hak manusia dalam hal ini didahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak manusia itu memang ya harus sesuai dengan perjanjian. Sementara hak kepada Allah, hak Allah itu kan kita bisa meminta toleransi, gitu. Karena Allah kan Maha mengetahui keadaan kita, gitu. Jadi yang menjadi hitungannya adalah orang tersebut bebas dari hutang yang jatuh tempo, gitu ya. Berikutnya yang terakhir ya, berlalu 1 tahun. Jadi ada haul ya. Nah, makanya memang ya zakat itu sejatinya dibayar setahun sekali. Orang-orang kan, Ustadz, boleh nggak saya milih bayar bulan Ramadan? Boleh, karena mungkin ya berharap ganjaran pahalanya lebih besar dibanding kalau dibayar pada bulan-bulan yang lain, boleh. Gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kewajiban kita kan ada 2 ya. Kalau bulan Ramadan, pertama kewajiban bayar zakat fitrah, yang kedua ya zakat tadi kalau kita memang bayarnya per per tahun dan pada bulan Ramadan. Gitu. Dan zakat itu secara umum terbagi 2. Ada zakat harta ya, itu segala bentuk jenis itu masuk kategori zakat harta. Zakat perniagaan masuk kategori zakat harta. Zakat investasi masuk kategori zakat harta. Gaji profesi masuk zakat harta. Pertanian masuk zakat harta ya. Kemudian surat berharga dan lain-lain masuk zakat harta. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah, gitu ya. Nah, kalau zakat mal itu kan tadi ada 3 kata kunci ya. Pertama dia harta yang wajib dikeluarkan ya. Yang kedua dia pada jenis harta tertentu. Yang ketiga pada waktu tertentu. Gitu. Itu kalau zakat harta. Sementara kalau zakat fitrah, dia adalah zakat yang wajib kita keluarkan kalau kita punya kelebihan makanan pada hari ketika kita mengeluarkan zakat tadi, dan kita menjumpai bulan Ramadan dan bulan Syawal. Gitu. Kan kita juga pernah jelaskan sebelum ini, kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, sepakat para ulama dia tidak wajib zakat fitrah. Mengapa? Karena dia tidak bertemu Syawal. Perihal dia tetap mau bayar atau ahli waris tetap mau bayar gitu ya, boleh, sunnah hukumnya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang meninggal pada bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitrah karena tidak bertemu Syawal. Kalau ada bayi lahir misalnya detik-detik ketika orang mau berbuka puasa,
berbuka puasa di hari terakhir bulan Ramadan, malam Lebaran. Wajib nggak zakat fitrah? Wajib. Mengapa? Karena dia bertemu dengan Ramadan walaupun sebentar dan bertemu Syawal. Kalau kasus berikutnya bagaimana Ustadz? Kalau saya ponakan ada yang lahir itu pada malam Lebaran. Malam Lebaran. Apakah wajib zakat fitrah? Tidak wajib zakat fitrah. Mengapa? Karena dia tidak bertemu Ramadan. Karena dia tidak bertemu Ramadan. Gitu. Ustadz, tapi orang tua tetap mau bayar zakat fitrah? Boleh, sunnah hukumnya. Gitu. Tapi dia tidak punya kewajiban. Gitu ya. Nah, termasuk yang misalnya mungkin ya ada di antara kita yang ditakdirkan gitu ya, dititipkan Allah janin di perutnya di bulan Ramadan tiba-tiba wafat dalam perut gitu, ya keguguran misalnya, maka dia tidak wajib zakat karena dia tidak menyaksikan bulan Syawal. Perihal orang tuanya mau bayar zakat fitrah untuk bayi yang meninggal tadi boleh, hukumnya sunnah, tidak diwajibkan gitu. Nah ini kan hal seperti ini kita perlu tahu ya, itulah beda antara zakat mal dengan zakat fitrah gitu ya. Nah, termasuk juga nanti perbedaannya dari segi besarannya gitu ya. Kalau zakat fitrah itu dibayarnya pada bulan Ramadan atau pada bulan Syawal, sementara zakat mal itu boleh dibayar kapan saja, yang penting dia memenuhi persyaratan, apakah itu nisab atau haul gitu. Begitu sahabat ya, jadi sebagai mukadimah dulu Kang Zikri, ya, mangga mungkin kita bisa diskusi, buka pertanyaan dari antum-antuna sekalian, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan insya Allah. Barakallahu fikum. Silakan Kang Zikri. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau boleh raise hand juga ya. Namun sebelumnya izin Ustadz ada informasi dari panitia kajian. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mensupport program Brighter Day ini, boleh untuk berdonasi melalui rekening yang nanti juga insya Allah akan disampaikan oleh panitia ya ke grup kajiannya. Boleh dicatat Bank BSI ya, 719 659 5427. 719 659 5427 atas nama Mela Nuriani. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan ini bisa menjadi salah satu pemicu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita ya. Dan ini ada satu ayat penyemangat nih, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Silakan ya untuk memanfaatkan ladang amal ini insya Allah. Baik, kita akan cek dulu apakah ada yang raise hand atau bertanya. Kalau belum, ada ternyata Ustaz. Izin untuk disapa sahabat Alvin Akmal Imam. 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tidak langsung berkaitan dengan zakat, tapi tentang kurban. Karena 1 bulan lagi juga kita akan Idul Adha, insya Allah ya. Insya Allah. Apakah boleh berkurban atas nama keluarga yang sudah wafat, Ustaz ya? Terutama di sini dituliskan ibu. Dan yang kedua, kapankah waktu yang tepat untuk membayar zakat? Dan apakah boleh menggunakan platform digital nih untuk bayar zakat, misalnya transfer atau seperti apa begitu, Ustaz? Ya. Baik ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang pertama mayoritas ya jumhur para ulama mengatakan kita boleh beramal soleh dan mengirimkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia dan pahalanya sampai mereka insya Allah mendapatkan manfaatnya. Ya, apakah itu ibadah yang fardu atau ibadah yang sunnah? Ya, ibadah yang fardu misalnya orang tua kita pernah tidak puasa gitu ya, dan dia mampu tapi karena alasan tertentu belum sempat mengqadha'nya, sudah keburu meninggal dunia, kita wajib berpuasa untuknya. Begitu pula kalau orang tua kita punya hutang, kita wajib membayarkannya gitu ya. Atau misalnya dia pernah ingin berhaji, sudah mengumpulkan uang ya, sudah cukup untuk berangkat tapi qadarullah sudah wafat, maka kita pun melaksanakannya ya. Nah, ini yang wajib. Ada yang sunnah, misalnya tadi ya, arti berkurban itu kan sunnah hukumnya ya. Walaupun Abu Hanifah mengatakan wajib ya. Jadi kalau ada orang kaya tidak berkurban dia berdosa. Tapi kalau pendapat jumhur, orang kaya meskipun dia tidak berkurban,
maka dia tidak berdosa, gitu. Hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah saja. Ini pendapat mayoritas para ulama, gitu. Jadi kalau seseorang itu anak berkurban atas nama ibu yang sudah wafat, ya, maka jumhur mayoritas para ulama mengatakan sampai, gitu ya. Ada beberapa ulama mengatakan polanya begini, anak itu tetap berkurban atas namanya, ya, atas nama dirinya, tapi nanti pahalanya dihadiahkan untuk ibunya. Ada begitu, gitu ya. Adapun pendapat jumhur mengatakan boleh sejak awal kita sudah namakan kurban itu, niatkan dia untuk orang tua kita yang sudah wafat, itu diperbolehkan, gitu ya. Yang kedua terkait dengan zakat, kapankah waktu yang tepat untuk membayar zakat? Jadi waktunya memang kan kata para ulama mencapai haul dan mencapai nisab, gitu ya. Nisab itu kan kalau sudah sampai, gitu ya, misalnya gini, kita sudah punya uang di rekening, anggap aja kan 1 gram itu 1 juta, gitu ya. Kita sudah punya uang sejak bulan Januari, di rekening itu ada 85 juta. Kemudian sampai Januari tahun depan nambah mungkin beberapa juta, gitu ya. Maka kita sudah wajib, Kang Zikri, membayar zakat 2,5%. Gitu. Jadi yang penting dia telah mencapai nisab dan telah tersimpan haulnya. Ya, Ustadz, kalau uang saya baru 80 juta, memang saya nabung setahun. Nah, sudah setahun di bulan setelah setelah genap 12 bulan baru dia nyampe 85 juta, maka dia belum wajib zakat, Kang Zikri. Karena dia baru sempurna, gitu ya. Jadi yang wajib zakat itu adalah ketika 85 juta itu sudah berusia setahun, gitu ya. Nah, jadi kalau dia belum berusia setahun karena mungkin misalnya setahun kurang 1 hari, masih 84 juta, gitu ya. Hari genap 12 bulan baru 85 juta, maka dia belum wajib zakat fitrah. Tapi boleh nggak dia zakat fitrah? Boleh. Dia boleh dahulukan zakat walaupun baru bulan pertama. Diperbolehkan. Ya. Nah, jadi kata para ulama, zakat itu boleh kita majukan, gitu ya. Semakin cepat maka memang semakin baik, gitu ya. Jadi itu terkait dengan memilih waktu yang tepat, dan kita juga boleh memilih waktu-waktu atau mausimul khairat, ya, kata ulama, musim-musim ketaatan yang pahalanya berlipat ganda, seperti bulan Ramadan, gitu ya, atau nanti nih ya awal bulan Zulhijjah, gitu ya. Jadi itu kalau bisa pilih di waktu-waktu itu, pilih di waktu-waktu yang memang Allah melipat gandakan pahala. Tapi tidak harus pada waktu itu, ya. Kalau memang kita ingin membayar dengan pertimbangan, nih kebetulan ada tetangga memang dia mau pinjam uang, gitu ya, tapi saya tahu dia nggak bakal bisa bayar dalam waktu dekat, gitu ya. Maka ini saya belum jatuh tempo, maka dia boleh dahulukan zakat itu dalam rangka membantu tetangga tadi, gitu. Nah, ini ya, jadi sahabat sekalian, jadi bergantung kepada pilihan-pilihan dan pertimbangan kita, gitu. Berikutnya, langsung ke yang berikutnya, ke Kang Zikri. Oh ya, masih dari Kang Alvin ya. Ya, jadi bayar melalui platform digital. Jadi sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa zakat itu boleh melalui online transfer atau melalui aplikasi digital. Karena memang zakat itu meskipun dia masuk kategori akad, ya, ada serah terima, tapi tidak wajib dalam satu majelis, Kang Zikri, ya. Tidak wajib dalam satu majelis dan tidak wajib ada ijab qabul seperti mana pernikahan, gitu ya. Nah, jadi boleh misalnya apakah langsung, ya, Kang Zikri punten saya mau transfer sekarang uang zakat saya, tolong diterima ya, itu boleh. Atau ada yang misalnya kita via SMS, itu kan karena ada delay-nya, gitu ya, ada WA-nya, mungkin kita WA sekarang, besok baru dibuka adminnya atau baru dibuka oleh amil zakatnya, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak ada masalah kalau kita berzakat melalui platform digital, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, itu Kang Zikri ya. Sudah terjawab ya, Kang Alvin. Lalu ini ada pertanyaan dari Kang Dimas. Ini pertanyaannya agak panjang, saya coba sampaikan pelan-pelan ya. Misalnya kita ambil pendapat yang menunaikan zakat penghasilan, Ustadz. Lalu kita sudah potong zakat dari penghasilan bruto. Nah, misal kita punya harta lagi yang diam, lalu memenuhi nisab haulnya.
apakah perlu dikeluarkan lagi zakat malnya atau sudah terwakilkan dengan zakat penghasilan yang dibayarkan setiap menerima penghasilan tadi? Ya. Itu dulu mungkin ya, sebelum yang lain-lain insya Allah. Ya, baik ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, memang mayoritas ya, mayoritas ulama kontemporer hari ini, termasuk ya MUI ya, itu mewajibkan zakat profesi, gitu ya, dengan tentunya berdasarkan ayat Quran, hadis dan ijtihad para ulama pada hari ini. Walaupun memang dia produk fikih yang baru gitu ya, belum pernah ada pada masa salaf, tapi dia pada era tepatnya pada abad ke-20. Kalau kita sudah membayar zakat profesi atau zakat gaji, maka kita tidak perlu membayar lagi zakat, tidak menghitung atau tidak memasukkan gaji itu dalam hitungan zakat kita. Udah selesai dia untuk dikeluarkan bagian zakatnya. Ini terlebih kalau yang bekerja sebagai ASN gitu ya. ASN kan rata-rata kalau Kota Bandung kan sudah dipotong untuk Kang Zikri. Ya sudah ada dipotong oleh Pemkot gitu ya dari gajinya untuk bayar zakat gitu ya. Maka kalau dia tidak punya sumber lain pendapatannya, udah dia nggak bayar zakat lagi Kang Zikri gitu ya. Tapi kalau dia punya tabungan, dia nyimpan logam mulia atau dia punya usaha-usaha lain selain gaji bulanan gitu ya, maka itu wajib dibayarkan zakatnya. Karena kan zakat itu ada banyak sektor gitu ya. Setidaknya kan ada sektor tadi zakat profesi gitu ya. Yang kedua nanti ada zakat perniagaan, kita berwirausaha ya. Kan kalau kita berwirausaha, contoh ada pengusaha gitu ya. Bagaimana cara dia menghitung zakat? Lihat aja misalnya kalau dia langsung yang mengelola keuangan perusahaan gitu ya. Maka memang setelah dikurangi biaya operasional, maka dilihat nyampe nggak nisab dan haulnya. Nisabnya adalah 85 gram emas. Contoh, di akhir tahun aset perusahaan itu sudah tersimpan selama setahun 100 juta, gitu ya. Maka keluarkan 2,5%, gitu. Dikeluarkan 2,5%, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak mencapai nisab, ya tidak wajib zakat. Tinggal untuk bagian itu dia bersedekah atau berinfak, gitu ya. Ustadz, tapi saya tabungannya tidak cukup, cuma 70 juta. Oke, berarti kalau dia 70 juta, untuk sementara bagian itu dia tidak wajib zakat. Tapi Ustadz, saya punya logam mulia 50 gram. Nah, kalau dia tidak cukup nisab untuk tabungan, maka dia digabungkan Kang Zikri, kata ulama. Dia diakumulatifkan. Ini pendapat yang kita rasa paling kuat pada saat sekarang gitu ya, termasuk juga MUI itu mengatakan ketika harta-harta kita yang nisabnya sama tidak mencapai nisabnya masing-masing kategori harta itu gitu ya, maka dia diakumulasikan dengan harta yang lain yang sejenis nisabnya. Karena tabungan dan logam mulia sama hitungannya ya, 85 gram emas dan 2,5%, maka dia digabungkan Kang Zikri. Digabungkan, nah, kalau nyampe ya tinggal nanti dikurangi 2,5%. Dan perlu kita yakini bahwa zakat itu tidak bakal mengurangi harta kita, tidak bakal. Dia pasti akan melindungi dan menambah harta kita. Ustadz, kan tapi kalau kita hanya punya tabungan gitu ya, terus kita nggak nambah-nambah gitu misalnya, kan nanti kan habis. Nggak bakal habis. Mengapa? Karena kalau dia tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat. Maka logikanya ya nggak bakal habis gitu ya. Kecuali kalau kita pakai jalan-jalan gitu ya, pakai beli barang ya habis gitu ya. Tapi nggak mungkin habis karena zakat. Logikanya aja, karena ketika dia tidak mencapai nisab, maka dia tidak wajib zakat. Gitu. Ya, jadi jangan dibayangkan sampai zakat nanti sampai 1 sen pun bakal dihitung, enggak ya. Begitu dia turun dari 85 gram emas, udah dia sudah di bawah ambang batas minimal wajib zakat gitu. Gitu. Ya. Begitu Kang Zikri. Baik, terima kasih banyak. Dan angka zakat itu 2,5% ya. Kalau dibandingkan dengan harta yang sudah masuk nisab, tentu memang secara logika tidak akan menghabiskan harta. Betul, dan justru akan membersihkannya. Betul. Baik, pertanyaan masih dari Kang Dimas ini, misal kita
kita khawatir ada kurang-kurang bayar zakat di masa lalu. Hmm. Apakah kita boleh melebihkan persentase zakatnya untuk tahun ini dan kedepannya, misalnya jadi 3% atau 4%, dengan niat semoga kelebihannya itu bisa menutupi barangkali dulu-dulu ada zakat yang kurang dibayarkan, Ustaz? Iya, boleh ya. Sama seperti pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi gitu ya. Beliau sama mengatakan bahwa ketika di masa lalu kita pernah meninggalkan sholat gitu ya, kita pernah meninggalkan puasa, kita pernah meninggalkan zakat gitu ya, maka yang kita lakukan itu memperbanyak bertaubat, terutama kan kita nggak tahu nih, nggak tahu persis gitu ya. Walaupun kalau kata jumhur, kalau kita tahu persis, maka kita harus qadha, kita harus ganti gitu ya. Sholat kita harus ganti kalau kita tahu persis ya, puasa dan zakat. Tapi kalau kita nggak tahu dan ya mungkin masa kita belum belum memahami dan belum tahu gitu ya, maka yang perlu kita lakukan itu pertama bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen untuk memperbaiki agama kita di masa depan, dan di waktu yang sama memperbanyak amal sejenis. Kalau pernah tidak sholat, maka perbanyak sholat sunnah. Kalau pernah tinggal puasa Ramadan, perbanyak saum sunnah. Kalau pernah tidak bayar zakat, maka perbanyak sedekah. Dan boleh kita lebihkan, itu luar biasa. Intinya kan Allah kan maha tahu hati kita, gitu ya. Usaha kita untuk kemudian bertaubat, membersihkan diri. Insya Allah ya, selama kita jujur, kita tulus, insya Allah semuanya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah ya. Ini satu pertanyaan lagi masih dari Kang Dimas. Misal mau mengambil pendapat yang menunaikan zakat penghasilan seperti tadi, Ustaz. Berarti menghitung nisab dan haulnya itu dihitung dari jumlah penghasilan setiap tahunnya ya. Artinya bagi teman-teman yang penghasilannya lebih kurang 8 juta per bulan atau jika diakumulasikan 96 juta per tahun, itu sudah wajib untuk berzakat, Ustaz. Ya, jadi memang zakat profesi ini sebenarnya Kang Zikri itu ada setidaknya 6 skema, 6 cara. Gitu ya. Nah, yang umumnya memang kan dihitungnya itu pendapatan zakatnya per bulan, gitu ya. Dan nisabnya itu memang ada 2 Kang Zikri. Kalau zakat profesi ini, kita boleh pakai nisab emas 85 gram emas, boleh pula pakai nisab pertanian. Nisab pertanian itu dia 520 kg bersih tanpa gabah, beras, gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan 1 kilo itu 20.000, berarti 520 kg itu kurang lebih 7,5 juta atau 8 juta, Kang Zikri. Jadi orang yang punya pendapatan 8 juta bersih per bulan, maka zakatnya tidak pakai zakat pertanian. Berapa zakat pertanian, Kang Zikri? 5 atau 10% gitu ya. Nah, kata ulama, untuk kan dia kan ijtihad para ulama gitu ya. Walaupun dia dikiaskan dengan petani, kan petani kapan dia bayar zakat, Kang Zikri? Setiap kali panen, gitu ya. Maka kata ulama, orang yang dapat gaji seperti petani, dia bayar zakat setiap kali terima gaji, gitu ya. Tapi luar biasa, ulama berijtihad ya pada hari ini, termasuk MUI, kadar zakatnya nggak 5% atau nggak 10% seperti zakat pertanian, tapi diambil 2,5%. Masya Allah, diambil yang paling kecil, Kang Zikri. Ya karena kan tujuannya intinya kan bukan ingin memeras gitu ya. Tapi ingin kita punya semangat berbagi dari harta kita, gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita pakai skema bayarnya pakai nisab nisab beras, gitu ya. Yang kedua, pakai nisab emas. Ya, nisab emas ini intinya kan ada orang yang punya pendapatan per bulan, ada nggak yang dapat pendapatan 100 juta, Kang Zikri? Ya, ada aja kali ya. Ada, pasti ada ya. Iya, YouTuber aja udah ratusan juta gitu ya. Allah, iya. Di timnya Abdul Somad kan cerita, kata beliau per bulan sekarang monetizingnya sudah di 600 juta per bulan. Masya Allah. Gitu ya. Walaupun tidak 1 sen pun yang diambil oleh Ustaz Abdul Somad. Subhanallah. Jadi murni Kang Zikri itu beliau infakkan, jadi beliau memang tidak teori lagi gitu. Ya, zakatnya terpenuhi, infaknya juga luar biasa. Ya. Kita doakan semoga beliau sehat, ya Allah jaga selalu insya Allah. Amin. Jadi terkait tadi ya dengan kalau memang ada orang yang punya gaji per bulan mencapai nisab, maka dipotong langsung 2,5%. Gitu ya. Tapi ada yang dia pakai nisab emas, Kang Zikri, tapi mungkin dia tidak dapat segitu per bulannya, tapi dia dapat dihitung per tahun.
Nah, total per tahun ternyata dihitung selama setahun gajinya itu minimal 85 juta rupiah gitu ya, bersih gitu ya, maka dia diwajibkan membayar 2,5%. 2,5% itu dari gaji penghasilan. Jadi untuk bayar zakat penghasilan itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama bayar per bulan, pakai nisab beras gitu ya, dibayar per bulan gitu ya. Nyampe nisab maka dia bayar 2,5%. Skema yang kedua, dia bisa juga pakai nisab emas ya. Nisab emas baik yang dia bayarnya per bulan boleh Kang Zikri, kalau memang hartanya kalau gajinya nyampe di angka 85 gram emas per bulan maka dikeluarkan 2,5%. Atau kalau yang nggak nyampe maka dia dihitung setahun. Setahun dihitung diakumulasikan gajinya nyampe nggak batas minimal 85 gram emas, 85 juta setahun. Kalau nyampe maka dia wajib membayar 2,5%. Ya, mau bayar per bulan silakan, mau dibayar per tahun juga diperbolehkan. Jadi lebih, dan kalau dihitung-hitung sebenarnya sama jatuhnya Kang Zikri, hanya kan lebih kepada perasaan aja kan, kalau kita bayar per bulan lebih ringan gitu ya. Betul. Kalau kita bayar per tahun kan dia lebih besar gitu ya. Misalnya 5 juta itu kan berat ya bagi sebagian orang bayar zakat gitu ya. Termasuk kan dulu kami di Mesir juga begitu, beberapa masyayikh ya para jutawan Arab itu kalau tanda tangan cek untuk bayar zakat mereka merem Kang Zikri ya, katanya biar Allah tidak merubah hati saya. Gitu. Jadi karena memang angkanya besar gitu ya, zakatnya kadang sampai 10 miliar gitu ya, zakatnya aja Kang Zikri itu kira-kira berapa penghasilannya gitu. Makanya mereka mengatakan ini berat, makanya udahlah kalau sudah cek kalau sudah tulis cek untuk zakat, beliau minta ininya yang mahasiswa yang bertugas cepat segera keluar, cairkan dan sampaikan kepada yang berhak gitu ya. Nah, jadi itu artinya memang berat kalau disampaikan per tahun gitu. Makanya dia dikembalikan kepada kita. Yang penting kita ada komitmen untuk membayar zakat. Itu dulu Kang Zikri ya. Kita punya komitmen, punya punya kesungguhan untuk bayar zakat gitu ya. Dan kalau memang tidak mencapai nisab kan Allah tahu Kang Zikri. Allah tahu kan, kita nggak ngomong aja Allah tahu gitu. Maka jujur aja ya Allah, memang saya wajib bayar zakat, dihitung aja. Gitu ya. Tapi kalau memang kita tidak memang real betul-betul habis untuk keperluan pokok kita ya, kebutuhan primer, ngadu aja kepada Allah, memang saya belum mampu bayar zakat, maka perbanyak dengan sedekah, dengan infak gitu ya. Kita berharap kan memang kita bisa bayar zakat Kang Zikri, karena kan itu kan kata Nabi, yadul ulia khairun min yadis sufla gitu ya. Jadi tangan yang di atas, tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang di bawah gitu ya. Betul. Jadi ini kan di antara mentality muslim yang harus kita bangun ya. Jadi lebih memang ada semangat untuk berbagi, memberi, peka lah dengan kondisi orang lain. Baik ya. Jadi sebetulnya bagi yang belum wajib berzakat juga jangan sampai menyia-nyiakan peluang sedekah begitu ya. Ya kalau memang sih bisa bersedekah ya keluarkan saja. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi wasilah untuk membersihkan harta barangkali Ustaz ya dengan sedekah ini. Betul sekali Kang Zikri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk pertanyaan nampaknya sudah cukup Ustaz, dan sekarang juga sudah pukul 9. Barangkali sebagai penutup ada yang perlu disampaikan kembali Ustaz? Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin ingin mengingatkan gitu ya, karena kita sudah dekat dengan bulan Zulhijjah gitu ya, dan kita kan juga di bulan Zulqa'dah, ini kan di antara bulan-bulan haram ya, bulan-bulan yang mulia, pahala itu dilipat gandakan, dan jangan lupa dosa juga dilipat gandakan. Nah, ini yang kadang kita abai di situ gitu ya. Jadi ya tentu ya tidak ada masalah kalau kita tidak berbuat dosa karena takut kepada siksa Allah. Itu kan diantara cara kita ya mendidik jiwa kita ini agar selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka optimalkan ya, kata Rasulullah, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah selain amalan pada bulan-bulan haram, terutama sekali pada 10 awal bulan Zulhijjah nanti ya, dari tanggal 1 itu ya. Silakan perbanyak berpuasa, perbanyak baca Quran, perbanyak bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, apapun itu kebaikan,
termasuk membahagiakan keluarga, ya menyenangkan orang tua, membantu tetangga gitu ya. Apapun itu intinya perbanyak kebaikan pada bulan haram, wabil khusus pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan jangan lupa nanti kalau yang sudah cukup tabungan atau sudah mempersiapkan berkurban, nah ikut berkurban insya Allah ya. Terserah mau kurban kambing silakan, mau sapi silakan, mau sendiri, mau patungan silakan. Ya nanti insya Allah mungkin Kang Zikri apakah kita akan sampaikan juga nanti di pekan kapan gitu ya, mungkin tema tentang kurban mungkin kalau kita rasa perlu ya, kalau memang teman-teman mungkin tidak belum pernah mendapatkan tentang fikih kurban, mungkin nanti kita akan jelaskan juga di samping memotivasi juga ya teman-teman dan sahabat untuk bisa berkurban dan bisa ya kurbannya di lokal Indonesia ataupun di luar tidak ada masalah ya. Termasukkan ke daerah-daerah desa-desa terpencil gitu ya, kayak apakah di ujung timur atau di ujung barat ya, intinya bagaimana bagi yang Allah beri kelapangan upayakan bisa berkurban gitu ya. Jadi kalau tidak ya mungkin bisa bersedekah dengan memperbanyak sedekah insya Allah. Demikian Kang Zikri, wallahu alam. Bertemu lagi insya Allah di pekan depan. Semoga Allah panjangkan usia dan berikan kesehatan. Astagfirullah. Mohon pamit pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Hatur nuhun semuanya. Amin, amin ya. Hatur nuhun. Baik. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung. Nah, langsung direspon ya, insya Allah. Jadi nanti untuk tema kurban, ini menjadi salah satu prioritas. Nanti mudah-mudahan bisa dijadwalkan oleh Ustadz dan bisa dibagikan ilmunya untuk kita semua, insya Allah. Sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang ingin mendukung untuk kegiatan kajian The Brighter Day ini, boleh untuk berdonasi melalui Bank BSI di nomor rekening 719 659 5427 atas nama Mela Nuriani. Saya ulang ya, 719 659 5427. Ya, mudah-mudahan apa yang kita infakkan menjadi saksi di yaumul akhir nanti bahwa kita pernah mendukung kegiatan yang dapat menambah ilmu kita dan juga dapat meningkatkan kualitas amal kita. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk menjadi muzaki nanti ya bagi yang belum wajib zakat dan bagi yang